Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan kelas malam. Jadi pada kesempatan hari ini kita melaksanakan perkuliahan teori dari survei terestris lanjut. Mohon izin, apakah file presentasi saya muncul? Muncul, Pak. Oke, jadi terdapat dua sisi mata uang untuk perkuliahan yang dilaksanakan hari Kamis dan Jumat ya. Setelah Lebaran kemarin, kita dihadapkan pada dua kali minggu yang terkendala hari Kamis dan Jumatnya libur, ya. Sehingga untuk materinya di minggu 8 dan 9 itu materinya adalah satu. Jadi materinya itu adalah yang akan saya sampaikan sekarang. Kendalanya adalah di minggu depan itu kita terkendala lagi bahwa jadwal Kamis itu berbenturan karena libur. Nah, mungkin teman-teman bisa kita agendakan di hari selain Kamis, Senin sampai Rabu, kira-kira ada jadwal kosong atau enggak. Kalau ada jadwal kosong, mohon diinfokan. Karena di akhir bulan tuh saya juga ada pelatihan ke Jakarta ya, ada BIMTEK fasilitasi penjaminan mutu terkait kurikulum ya, sehingga ada potensi nggak bisa dilaksanakan ya, meskipun kalau dilaksanakan jam 6 masih bisa diusahakan lah untuk itu. Cuma kalau kita banyak nggak melaksanakan perkuliahan secara sinkron, ya potensinya teman-teman khususnya yang kelas malam ini akan ketinggalan materi, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan kelas pagi, ya. Udah satu sesi, banyak liburnya. Ini yang eh, saya agak saya agak takutkan ya, sehingga teman-teman nanti ketika di lapangan atau praktek itu mengalami kebingungan. Oke, jadi itu ketuanya itu siapa ya? Infokafit atau Claudensia ya, saya lupa. Dulu kan Kafit, kemudian diganti siapa ya? Joy, Pak. Oh iya, Joy, lupa saya. Joy biasanya nggak join ini. Joy hadir nggak? Nggak hadir ya. Ya, saya mengamanahkan Claudine aja ya. Claudine, tolong untuk minggu depan kira-kira ada jadwal kosong atau enggak. Kalau ada jadwal kosong silahkan infokan ke saya. Kalau enggak ya kita agendakan mungkin ada banyak sesi di minggu pengganti. Tapi saya pinginnya tetap kita adakan perkuliahan ya. Kalau saya memberikan materi yang saya upload dari learning, saya ada beban moral ya, karena ada materi atau pengetahuan yang seharusnya jadi bakal teman-teman kerjain PPL, tapi tidak disampaikan dengan sempurna karena banyaknya waktu libur. Ya, jadi mungkin kita koordinasikan lagi untuk yang strategi perkuliahan di eh, minggu minggu depan ya, minggu depan tuh karena hari Kamis libur. Oke, materi ini melanjutkan materi dari minggu ketujuh sebelum ATS ya, yaitu terkait poligon terbuka terikat sempurna. Pada pertemuan minggu ketujuh kita sudah sedikit perkenalan dengan macam-macam poligon terbuka ya. Jadi ada poligon terbuka terikat sempurna, ya karakteristiknya jelas harus ada 2 PM yang diketahui koordinatnya di awal dan 2 titik PM yang diketahui koordinatnya di akhir. Kemudian ada poligon terbuka terikat koordinat, karakteristiknya adalah 1 titik PM di awal dan 1 titik PM akhir, yang masing-masing PM-nya juga sudah diketahui koordinatnya. Kemudian ada poligon terbuka terikat sepihak, di mana karakteristiknya hanya memiliki 1 buah titik PM, bisa di awal saja atau di akhir saja pada poligon tersebut. Kemudian ada juga poligon terbuka bebas yang tidak terikat dengan titik PM. Akan tetapi untuk yang jenis terakhir ini kurang tepat untuk diimplementasikan untuk pekerjaan teliti. Oke, secara ilustrasi itu teman-teman bisa melihat dari gambar pada slide yang pertama ini. Ini adalah ilustrasi pengukuran poligon terbuka terikat sempurna. Ya, karakteristiknya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, poligon terbuka terikat sempurna itu harus memiliki 2 titik PM
yang memiliki koordinatnya di awal. Di sini dinotasikan sebagai A dan B. Dan juga dua titik koordinat BM yang diketahui, ya, yaitu dinotasikan sebagai R dan S. Penggunaan poligon jenis ini itu banyak digunakan untuk pekerjaan utilitas. Apakah itu pekerjaan jalan, drainase, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan, misalnya jalur pipa, kemudian fiber optik, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti ini. Ada dua titik PM di awal dan dua titik PM di akhir. Kemudian kita ingin memasang titik-titik poligon di antara eh, dua PM awal dan PM akhir. Dinotasikan sebagai titik poligon satu, 2, dan 3. Ya. Kalau teman-teman melihat ilustrasi poligon terbuka terikat sempurna seperti ini, maka bentar, ya, maka poligon ini itu dilakukan beberapa kali pengukuran, yaitu 5 kali berdiri alat, mulai dari BM akhir di 2 BM awal, ya, yaitu di titik BMB, kemudian poligon satu, poligon 2, poligon 3, dan yang terakhir adalah BM awal di 2 poligon akhir, ya. Jadi di titik R. Jadi meskipun nih Anda hanya memasang 3 poligon, namun alat tetap berdiri sebanyak 5 kali, ya, 2 titik PM yang berhubungan langsung dengan titik-titik poligon yang Anda buat. Yang Anda lakukan apa? Yang Anda lakukan juga sama seperti ketika Anda melakukan pengukuran poligon tertutup, yaitu melakukan pengukuran sudut antar titik dan pengukuran jarak antar titik. Nah, kalau seperti ini berarti Anda melakukan pengukuran sudut beta B, kemudian beta 1, kemudian beta 2, beta 3, dan beta R. Ya, beta itu menunjukkan sudut dalam, ya. Kemudian Anda juga melakukan pengukuran jarak untuk pemetaan secara otomatis di mata kuliah Sutherland, maka pengukuran jaraknya dilakukan secara elektronis menggunakan total station. Jika Anda melakukan pengukuran jarak dari titik PMB ke poligon satu, poligon satu ke poligon 2 ke poligon 3, poligon 3 ke poligon R. Ya. Saya nggak tahu pada praktiknya teman-teman itu kemarin untuk pekerjaan yang menunjang PPL itu dilaksanakan dengan menggunakan metode poligon apa? Apakah poligon terbuka terikat sempurna ataukah poligon terbuka terikat koordinat? Karena yang akan saya jelaskan ini adalah metode pengolahan data poligon terbuka yang dilakukan dengan metode Bowditch. Sementara yang teman-teman lakukan menggunakan perangkat, apakah itu Trimble ataupun Topcon, itu dilakukan dengan menggunakan metode kuadratur kecil. Sehingga dengan menggunakan dua titik PM atau dengan menggunakan metode poligon terbuka terikat koordinat pun kita akan mendapatkan rata-rata, koordinat rata-rata teratakan dari masing-masing poligon beserta dengan koordinat PM terkoreksi jarak dan sudutnya. Ya. Ya, jadi yang terimplementasi pada alat ukur yang kita miliki itu menggunakan perataan, ya. Tapi kalau yang saya jelaskan di sini adalah menggunakan metode Bowditch. Umumnya penggunaan ini adalah untuk total station atau teodoli digital yang di dalamnya tidak ada menu untuk melakukan perataan poligon. Oke, terdapat beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, ya. Yang pertama adalah terkait syarat penutup sudut. Sama seperti poligon tertutup, di poligon terbuka terikat sempurna itu juga ada syarat penutup sudut. Formulanya adalah azimut RS dikurangi azimut AB. Azimut RS itu adalah azimut akhir dikurangi azimut AB. Azimut AB itu adalah azimut awal sama dengan sigma BI. BI itu apa? BI, maaf, sigma beta I. Oke, ya. Beta itu apa? Beta itu adalah sudut ukuran. Dikurangi N kali 180 derajat. N itu adalah jumlahnya titik poligon atau banyaknya sudut ukuran.
ya. Kemudian, apa fungsinya kita memerlukan dua koordinat BM di awal dan dua koordinat BM di akhir? Fungsinya itu adalah untuk mendapatkan azimut awal dan akhir. Ya, ini di bagian bawah dari presentase ini dijelaskan bagaimana kita mendapatkan rumus atau persamaan untuk menghitung azimut akhir atau azimut RS, di mana azimut RS itu diperoleh dari arkestan dari XS kurangi XR dibagi EES kurangi YR. Ya. Kemudian hasilnya juga perlu diperhitungkan berkaitan dengan kuadrannya. Kemudian untuk azimut awal juga persamaannya serupa. Azimut AB sama dengan akes tangen XB min XA yang hasilnya kemudian dibagi YB min YA. Ini adalah syarat penutup sudut poligon terbuka terikat sempurna. Kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk sudut-sudut poligon yang diukur adalah kalau syarat penutup sudutnya itu berbunyi azimut akhir kurangi azimut awal itu nilainya sama dengan total dari keseluruhan sudut poligon, titik berdiri alat, maaf sudut poligon, dikurangi berapa kali titik berdiri alat atau jumlah keseluruhan titik poligon kali 180 derajat. Atau kalau kita pindah ruaskan, jumlah keseluruhan hasil ukuran sudut atau sigma B di sini, ini sigma B, BI ya, karena sudut ukuran, itu sama dengan nilainya azimut akhir kurangi azimut awal, yang hasilnya kemudian ditambahkan dengan jumlah titik poligon atau berapa kali Anda berdiri alat, dikali dengan 180 derajat. Catatan terpenting di sini adalah ukuran sudut sering mengalami kesalahan ya, sehingga harus dikoreksi ya. Jadi setiap pengukuran itu pasti memiliki kesalahan. Kesalahan ditimbulkan dari beberapa jenis kesalahan, ada kesalahan blunder, ada kesalahan sistematik dan kesalahan acak ya. Sehingga untuk memperbaiki hasil pengukuran kita perlu melakukan pengecekan data ya. Pengecekan data, kemudian dari kesalahan tersebut kita koreksi. Fungsi koreksi adalah supaya kesalahan hasil pengukurannya itu nilainya minimal atau mendekati nol. Ya, jadi kita perlu melakukan koreksi sehingga yang seharusnya persamaan syarat penutup sudutnya itu adalah azimut akhir kurangi azimut awal itu nilainya sama dengan total keseluruhan sudut dikurangi N kali 180 derajat, namun pada kenyataannya di lapangan akan muncul eh, kesalahan penutup sudutnya ini yang kita notasikan sebagai F beta. Sehingga kalau kita pindah ruaskan dengan persamaan yang ada di bawah ini tadi, sigma beta diperoleh nilai azimut akhir min azimut awal atau azimut RS kurangi azimut AB yang kita jadikan studi kasus ditambah N kali 180 derajat, maka kemudian ditambah atau dikurangi dengan kesalahan penutup sudut. Nah, kemudian setelah kita memiliki atau sudah menghitung kesalahan penutup sudut, ya, di mana kesalahan penutup sudut, kemudian kalau kita formulasikan, maka false beta itu sama dengan azimut akhir min azimut awal dikurangi total keseluruhan sudut ukuran kurangi N kali 180 derajat. Di mana eh, yang tadi kita singgung, di sini sigma BIU ini adalah jumlah sudut ukuran. Kalau kita menetapkan toleransinya itu sebagai T sama dengan K akar N, di mana T itu adalah toleransi, kemudian K itu adalah ketelitian teodolit yang digunakan, kemudian N adalah jumlah ukuran sudut, maka kita bisa menghitung toleransinya. Toleransinya bagaimana? K. Ya. Umumnya Anda menggunakan trimbel. Trimbel atau token yang kita gunakan itu memiliki ketelitian 1 detik. Kemudian akar N. Kalau untuk kasus ini, ilustrasi ini, meskipun total titiknya itu adalah 7, yaitu 2 titik BM awal, 2 titik BM akhir, dan 3 titik poligon, akan tetapi
yang kita gunakan adalah berapa kali jumlah berdiri alat. Makanya meskipun di sini pengertiannya adalah N itu banyaknya sudut ukuran, namun supaya mempermudah kita memahami dalam pemecahan kasus penyelesaian poligon terbuka-terbuka terikat sempurna ini, maka N itu saya sebut sebagai banyaknya kali berdiri alat. Jadi Anda berdiri alat di 1 titik PM awal, di awal, kemudian 3 titik poligon dan 1 PM akhir. Ya, sehingga 1 kali akar 5. Ya, jadi kurang lebih hasilnya sekitaran 2,2 sekian lah koleksinya. Ukuran sudut diterima jika kesalahan penutup sudutnya itu kurang dari sama dengan toleransi ya. Kalau misalnya toleransinya 2, sekian detik, maka diterima. Tapi kalau kesalahannya itu lebih besar dari toleransi, maka ukuran sudut ditolak dan hasil pengukuran harus dilakukan pengukuran ulang dan otomatis juga perlu dilakukan pengolahan atau perhitungan data ulang. Nah, itu terkait syarat penutup sudut. Konsepnya sama. Yang berbeda adalah kesamaan bagaimana kita menyelesaikan atau menemukan kesalahan penutup sudut itu. Ya, kalau poligon terbuka kan apa namanya jumlah keseluruhan sudut itu sama dengan N-2 kali 180 derajat ya. Tapi kalau ini rumusnya eh, eh, jumlah keseluruhan sudut itu sama dengan azimut akhir min azimut awal ditambah N kali 180 derajat. Oke, yang kita lakukan adalah menghitung syarat penutup sudut. Kemudian yang kedua adalah Anda menghitung kesalahan penutup sudut. Ya. Kemudian dari kesalahan penutup sudut itu Anda lakukan cross check dengan apa namanya toleransi. Ya, kalau toleransinya masuk, maka hasil kesalahan sudut itu, hasil kesalahan penutup sudut itu dilakukan pengoreksian. Ya, jadi kesalahan pengukuran itu bisa diterima kalau dia masuk toleransi. Kalau tidak masuk toleransi, berarti harus melakukan pengukuran ulang. Kalau sudah masuk toleransi, ya, kalau sudah masuk toleransi, maka kita melakukan pengoreksian. Pengoreksian itu juga didistribusikan merata kepada setiap titik poligon. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai koreksi ke setiap sudutnya, di mana koreksi setiap sudutnya sama dengan kesalahan penutup sudut atau false beta dibagi dengan jumlah kali berapa Anda mendirikan alat, atau kalau dalam kasus ini adalah 5 kali. Setelah koreksi terhitung, sudut dikoreksi menjadi beta I atau sudut koreksi ke I itu sama dengan nilainya sudut ukuran I ditambah dengan koreksi setiap sudut. Ya, sehingga pada gambar di samping kiri rekan-rekan ini, untuk menghitung sudut beta, beta itu diperoleh dengan cara sudut beta ukuran yang ada peroleh di hasil pengukuran ditambah dengan koreksi setiap sudutnya. Begitu juga untuk beta 1 atau sudut ukuran 1 diperoleh dari, maaf, sudut terkoreksi 1 itu diperoleh dari sudut ukuran 1 ditambah dengan eh, besaran koreksi per sudutnya. Yang Anda lakukan sampai dengan titik ke R ya, sehingga Anda mendapatkan sudut ukuran terkoreksi baik di titik B, titik 1, titik 2, titik 3 dan titik R. Jadi totalnya adalah 5 titik. Nah, sampai dengan pengolahan sudut, ada yang ditanyakan, alurnya jelas ya, kita harus mengetahui atau memahami syarat persamaan sebagai syarat penutup sudut poligon terbuka terikat sempurna. Kalau sudah, Anda menghitung berapa besar kesalahannya. Kalau sudah ada kesalahan, kesalahan ini ada toleransinya. Oleh karena itu, apakah masuk toleransi atau tidak? Kalau masuk toleransi, maka kita bisa melanjutkan ke perhitungan koreksi. Sudah mendapatkan koreksi, kemudian nilai koreksinya ini
didistribusikan merata pada setiap sudut ukurannya, sehingga kita mendapatkan sudut ukuran terkoreksi. Clear sampai di situ kita baru melakukan perhitungan sudut. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan azimut dengan sudut terkoreksi yang sudah rekan-rekan lakukan. Di sini, kita lihat ilustrasi yang pertama, berarti kita menghitung azimut B ke titik satu. Sehingga azimut B ke titik satu sama dengan azimut AB, azimut awal, yang Anda peroleh dari hasil perhitungan arkestan XB min XA per YB min YA, ya. Kemudian tambah sudut B, ya ini sudut B yang terkoreksi dikurangi 180 derajat. Ya, ini ada penanda plus 360 derajat, itu kalau nilainya itu hasilnya adalah negatif. Jadi kalau azimut B1 hasil perhitungan ini nilainya negatif, berarti harus tambahkan 360 derajat. Kalau dia nilainya positif, ya udah nggak usah ditambah 360 derajat. Begitu juga Anda melakukan perhitungan azimut selanjutnya. Persamaan untuk menghitung azimut selanjutnya adalah contohnya di sini, azimut 1,2. Azimut 1,2 itu bisa diperoleh dari azimut B ke 1 atau azimut yang kita peroleh dari sebelumnya atau azimut sebelumnya ditambah sudut ukuran satu terkoreksi dikurangi 180 derajat. Nah, sama kalau nilainya negatif tambah 360 derajat. Kalau nilainya positif tidak perlu ditambahkan 360 derajat. Dan Anda melakukan perhitungan azimut sampai ke azimut akhir, yaitu azimut R ke S. Ya, azimut R ke S. Di mana azimut ke RS ini nantinya juga diperoleh dari azimut sebelumnya, azimut 3 ke R, ditambah beta R kurangi 180 derajat. Nah, sampai sini berarti Anda sudah menyelesaikan untuk perhitungan sudut ukuran terkoreksi. Kalau sudah sudut ukuran terkoreksi, sudut ukuran terkoreksi itu digunakan untuk melakukan perhitungan azimut. Ya, berarti untuk urusan per sudut-sudutan itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke syarat penutup sudut untuk yang apsis dan ordinatnya. Ya sama sebenarnya alur kerja kita dalam memecahkan masalah di poligon tertutup dan terbuka itu sama, ya. Bedanya adalah di persamaan. Begitu juga untuk koreksi jarak, untuk koreksi apsis atau fx dan koreksi ordinatnya atau fy-nya. Koreksi jarak dimulai dengan proyeksi sisi poligon ke sumbu x dan ke sumbu y. Ya, jadi kita bisa melihat kalau kita gambarkan sketsa poligon ini terhadap sumbu X mendatar atau sejajar sumbu X dan sumbu Y tegak atau sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita akan diskusikan spesifik di sini. Makanya koreksi jarak terhadap sumbu X itu perlu dihitung dengan cara D satu aksen, ya, di mana D1 aksen itu diperoleh dari mana? D1 aksen diperoleh dari jarak awal, jarak titik berdiri awal pengukuran ke titik berikutnya, atau DB ke 1, atau dari D BMB ke poligon 1, jaraknya dikalikan dengan sin azimut B ke 1. Azimut B ke 1 diperoleh dari perhitungan sebelumnya, ya. Kemudian D2 aksen itu juga bisa diperoleh dengan cara D1 ke 2, ya. D atau jarak dari 1 ke 2 atau jarak dari titik poligon 1 titik poligon 2 dikalikan dengan sin azimut 1, 2. Azimut 1 ke 2 juga kita peroleh dari perhitungan azimut sebelumnya yang tadi saya jelaskan di sini. Ya. Dan berikutnya Anda sampai menghitung ke apa namanya D3 aksen. Ingat, kalau jumlah titik berdiri alat 5 berarti koreksi jaraknya itu adalah 4 kali. Ya, karena kalau kita ilustrasikan, lebih mudah untuk melihat ilustrasi, kita berdiri alat mulai dari B, kemudian ke 1, kedua, ketiga, dan diakhiri R.
maka berapa jarak yang kita perlu hitung untuk keperluan koreksi terhadap sumbu X dan Y? Kita lihat di sini jarak B ke satu ke 2, 2 ke 3, 3 ke R. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Jarak dari R ke S itu tidak perlu Anda hitung. Ya, jadi untuk mempermudah perhitungan poligon terbuka, itu Anda harus memahami dan melihat berapa jarak yang Anda ukur. Selanjutnya, Anda menghitung jumlah keseluruhan dari jarak eh, terhadap sumbu X atau D aksen diperoleh dengan sigma sigma dikali sin alfa. Jadi keseluruhan ini Anda totalkan atau kalau di Excel kita menggunakan fungsi sum. Ya, seharusnya sigma D kali sin alfa total dari D kali sin alfa itu nilainya adalah sama dengan X akhir min X awal. Nah, kalau kita lihat ilustrasi di sini, harusnya perubahan posisi dari titik BM awal ke BM akhir itu nilainya sama dengan nilai absis akhir kurangi nilai absis awal. Ya, kalau syarat penutup eh, jarak terhadap absis di poligon tertutup kan dia nilainya nol karena titik awal dan akhir berada di titik yang sama. Tapi kalau yang poligon terbuka terikat sempurna harusnya kan selisih antara selisih absis dari titik awal sampai akhir itu adalah selisih dari X titik akhir kurangi X titik awal. Ya, sehingga ini digunakan sebagai syarat penutup poligon terbuka terikat sempurna terhadap koreksi jarak fx-nya. Ya, namun kenyataannya kan setiap pengukuran ada kesalahan. Ya, sehingga sigma d sin alfa itu sama dengan x akhir min x awal itu memiliki kurang lebih kesalahan sebesar fx. Ya, apa itu fx? Fx ya seperti yang tadi saya sampaikan adalah kesalahan penutup absis. Langkah yang sama itu Anda perlu lakukan juga untuk menghitung kesalahan penutup ordinat. Langkahnya sama. Bedanya ini adalah pada arah sumbu Y. Ketika Anda melakukan perhitungan pada arah sumbu Y, maka persamaan yang digunakan adalah D1 petik sama dengan DB1 atau jarak B ke 1 atau jarak dari titik BMB ke titik poligon 1 dikali cos. Nah, ini eh, anda buka lagi materi survei terestris dasar semester lalu ya. Jadi yang untuk sumbu X itu sin, kalau sumbu Y itu adalah menggunakan cos. Dikalikan cos azimut B ke 1. Ya, azimut B1 itu kita peroleh dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya Anda menghitung D2 petik sampai dengan D3 petik. Kalau sudah Anda hitung masing-masing ini, selanjutnya Anda menghitung jumlah keseluruhan D petik yang diperoleh dari sigma D kali cos alfa. Jumlah keseluruhan D kali cos alfa. Seharusnya sigma D kali cos alfa itu sama dengan Y akhir min Y awal. Kalau kita lihat ilustrasi di sini, maka posisi titik Y pada titik awal dan posisi titik Y pada titik akhir itu perbedaan ordinatnya adalah Y akhir kurang Y awal atau nilainya sebesar ini yang saya tunjukkan di sebelah kiri ini. Ya, seharusnya nilainya adalah Y akhir min Y awal. Akan tetapi pada kenyataannya sigma D kali cos alfa itu akan menghasilkan nilai Y akhir min Y awal plus minus FY. Terdapat besarnya kesalahan penutup ordinat sebesar FY. Ya, untuk menghitung fx dan fy tinggal dipindah ruaskan saja. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu melakukan perhitungan kesalahan penutup jarak, yaitu FL atau false length, dengan nilai FL sama dengan akar dari FE kuadrat ditambah FY kuadrat. Nah, sama seperti konsep kesalahan penutup sudut ya, kesalahan penutup sudut pada poligon terbuka terikat sempurna, kita juga perlu melakukan eh, koreksi pada kesalahan penutup jarak ya poligon terbuka terikat sempurna.
Ya, kalau kesalahannya sudah didapat, kemudian kita tinggal melakukan perhitungan koreksi jarak terhadap absis dan koordinatnya. Kesalahan fx dan fy dikoreksikan pada setiap penambahan absis dan ordinat dengan perbandingan lurus terhadap jarak-jarak sisi poligon, atau dapat ditulis dengan untuk yang terhadap absisnya dx1, ya, persamanya adalah dx1 sama dengan di, jarak sisi poligon dari segmen yang pertama, yaitu yang tadi kita sebut sebagai jarak dari titik BMP ke titik satu dibagi dengan total keseluruhan jarak poligon, yaitu jarak dari B ke satu, satu ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke R, yang kemudian nilainya dikali Fx. Begitu juga untuk menghitung dx2, dx3, sampai dengan dx4 disesuaikan dengan jaraknya. Misalnya dx2 itu sama dengan jarak dari poligon 1 ke poligon 2 dibagi sigma D jarak keseluruhan poligon, kalikan dengan nilai fx. Jadi nilai fx dan sigma D itu nilainya sama, yang beda adalah di-nya. Kemudian untuk kesalahan ordinatnya, ya, maka DYI, ya, DYI itu bisa diperoleh dari DI dibagi sigma D kali FY, di mana DYI ini diperoleh dari jarak dari BMB ke satu dibagi total keseluruhan jarak poligon dikali dengan nilai kesalahan terhadap koordinat atau FY. Begitu juga untuk DY2, DY3, dan DY4 juga dilakukan dengan melakukan perhitungan yang serupa, di mana kalau DY2 berarti jarak dari poligon 1 ke 2. DY3 berarti jarak poligon 2 ke 3. DY4 berarti jarak poligon 3 ke poligon ke BMR. Sorry. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan koordinat poligon terbuka dalam bentuk tabular, ya, sehingga teman-teman itu nantinya akan memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan masalah ini, ya. Jadi misalnya di sini untuk yang kolom pertama itu adalah merepresentasikan titik BM yang memiliki koordinat, yaitu titik A, B, R, dan S. Titik A punya koordinat X, A, Y, A. Anda langsung melihat di kolom bagian kanan. Kemudian titik B itu memiliki koordinat XB dan YB. Kemudian BM titik BMR itu juga memiliki koordinat XR dan YR. Kemudian koordinat S itu memiliki koordinat XS dan YS. Nah, kemudian Anda mendirikan alat itu 5 kali, yaitu di titik BMP, titik poligon 1, poligon 2, poligon 3, dan maaf, di BMR. Ya. Kemudian pada setiap berdiri alat, Anda melakukan yang pertama pengukuran sudut horizontal, yaitu masing-masing sudut horizontal B, sudut horizontal 1, sudut horizontal 2, sudut horizontal 3, sudut horizontal R. Ya. Kemudian, rekan-rekan juga melakukan perhitungan jarak A ke B dari dua titik BM yang diketahui koordinatnya, kita menggunakan persamaan Pitagoras sehingga Anda mendapatkan jarak A ke B. Kemudian jarak dari B ke satu, satu ke 2, 2 ke 3, 3 dan 4 ini adalah hasil pengukuran Anda di lapangan dengan menggunakan metode ukuran jarak elektronis menggunakan teodoli digital ataupun total station, ya, sehingga Anda akan mendapatkan 4 data ukuran lapangan, jarak di lapangan. Untuk DRS, jarak R ke S itu sama caranya pada saat Anda menghitung jarak dari A ke B, ya, dihitung dengan menggunakan persamaan Pitagoras dari dua koordinat yang sudah diketahui. Kemudian ini adalah langkah-langkah pengerjaan poligon terbuka terikat sempurna. Jadi yang pertama, ya, yang pertama itu Anda hitung kesalahan apa menggunakan syarat penutup poligon terbuka terikat sempurna dulu, ya. Ya, kita kembali lagi ke persamaan ini, ya. Persamaan ini
untuk mendapatkan false beta. False beta itu sama dengan azimut akhir kurangi azimut awal kurangi total keseluruhan sudut ukuran kurangi N kali 180 derajat. Azimut RS sudah dihitung, azimut AB juga sudah dihitung. Total keseluruhan dari sudut ukuran itu adalah hasil yang di kolom 2 ini Anda jumlahkan semua. Kemudian dikurangi dengan apa namanya N. N itu berarti 5 kali 180 derajat. Nah, maka Anda akan mendapatkan berapa besar kesalahan sudutnya. Kesalahan sudutnya itu kemudian Anda bandingkan dengan toleransi, di mana toleransinya itu persamanya adalah K akar M. K itu ketelitian alat, N itu adalah jumlah titik, ya, sehingga kalau dia masuk kesalahannya di bawah toleransi, maka kemudian Anda melakukan koreksi, ya. Koreksinya kita kembali lagi ke persamaan yang ini, ya. Besarnya kesalahan penutup sudut dibagi dengan jumlah titik. Berarti kalau dia kesalahan penutup sudutnya katakanlah 2,5 detik, maka 2,5 dibagi 5 ketemunya masing-masing setengah detik. Kemudian terkoreksinya bagaimana? Terkoreksi adalah hasil perhitungan sudut ukuran ditambah dengan koreksi. Ya, misalnya kalau sudut ukurannya adalah 90 derajat 0 menit 0 detik, berarti terkoreksinya adalah 90 derajat 0 menit 0,5 detik dan seterusnya. Baru setelah Anda menyelesaikan pengisian kolom atau perhitungan kolom keempat, Anda masuk ke kolom kelima untuk menghitung azimut. Ya, azimut kita gunakan persamaan yang tadi di sini. Ya, azimut B1 sama dengan azimut awal ditambah sudut eh, B hasil pengukuran yang sudah dikoreksi dikurangi 180 derajat. Nah, ini azimut awal diketahui dari perhitungan, berarti azimut B1 sama dengan azimut awal yaitu azimut AB, ya. Kemudian ditambah sudut kita, beta B, ya, sudut beta B dikurangi 180 derajat. Begitu juga untuk menghitung azimut-azimut selanjutnya. Kalau sudah, selanjutnya Anda menghitung desin alfa. Desin alfa adalah perkalian antara jarak. Jarak eh, hasil perhitungan atau pengukuran dengan azimutnya. Ya, kalau di sini ada jarak, di sini ada azimut, berarti kita akan mendapatkan ukurannya. Ini juga sama, ini tinggal dikalikan saja untuk mengisi kolom-kolom di sini. Kalau sudah, Anda mendapatkan desin alfa untuk setiap sisi poligon. Kemudian Anda menghitung desin alfa khusus di sisi-sisi yang Anda lakukan pengukuran, yaitu mulai dari sisi DB1, D12, D23, dan D3R. Kemudian Anda totalkan, Anda jumlahkan keseluruhannya, kemudian Anda akan mendapatkan kesalahan absisnya. Kemudian kesalahan absisnya itu dikoreksi, di mana kesalahan absisnya adalah jarak pada sisi poligon DB1 dibagi total keseluruhan poligon dikalikan dengan nilai fx-nya tadi. Ya, ini kita lihat lagi untuk menghitung fx-nya. Ya, ini penjabaran dari sini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan terkoreksinya. Untuk yang D cos alfa juga sama. Anda menghitung eh, me- sorry. Anda menghitung ya, menghitung jarak sisi poligon B1 dikalikan dengan cos azimut B1. Kemudian di sini berarti D1 2 kali cos azimut 1 2 dan seterusnya sampai Anda menghitung D3R kali cos azimut 3 ke R. Ya, kemudian Anda menghitung berapa kesalahan koordinatnya dengan menggunakan rumus ini, ya. Jadi sigma d cos alfa itu harusnya nilainya x akhir min x awal, tapi kan tiap pengukuran atau perhitungan pasti memiliki kesalahan. Nah, baru kita menghitung koreksinya.
koreksinya, kalau misalnya dari sisi poligon ini berarti jarak B ke satu atau DB1 dibagi total keseluruhan sisi poligon dikali dengan nilai FY-nya. Anda tempatkan di kolom sebelah ini. Kolom koreksi di cos alfa. Kolom terkoreksinya itu adalah hasil penjumlahan dari d cos alfa ukuran ditambah dengan koreksinya. Kalau sudah, baru Anda menghitung koordinat, ya. Untuk menghitung X1, ya, X1 di kolom X di sini, koordinat X di sini, X1 diperoleh dari XB atau X sebelumnya, ya, ditambah dengan desin alfa terkoreksi. Nah, Anda akan dapat di sini. Kemudian kalau X2 berarti X1 atau X sebelumnya ditambah D sin alfa terkoreksi pada sisi poligon 1 ke 2. Anda dapat X2. Anda dapat hitung X3 dan diakhiri sampai dengan XR. Begitu juga kalau yang Y1 sama dengan YB, Y sebelumnya atau ordinat sebelumnya ditambah D DB1 kali cos azimut B1 terkoreksi. Ketemunya Y1. Y2 juga sama. Y2 sama dengan Y1 atau Y sebelumnya ditambah D12 dikali cos azimut 12 terkoreksi. Dan seterusnya Anda hitung sampai dengan Anda menghitung YR. Hasil perhitungan Anda benar kalau nilai XR dan YR hasil hitungan Anda itu nilainya sama dengan nilai koordinat BM, XR, dan YR dari koordinat BM yang diketahui. Ya, seperti itu. Jadi ngeceknya cepat. Tapi kalau poligon tertutup kan kemarin patokannya adalah kalau koordinat di titik satu itu sama sama dengan hasil pengukuran eh, koordinatnya kembali ke titik tersebut semula, maka poligon tertutup itu benar. Tapi kalau ini dia akan benar kalau titik koordinat akhirnya itu sama dengan PM akhir, ya. Jadi kalau poligon tertutup itu kalau X1 Y1-nya 1000,1000, maka hitungan Anda benar kalau di akhir perhitungannya kembali lagi ke koordinat titik 1 X1, Y1-nya itu adalah 1000,1000. Kalau poligon terbuka terikat sempurna atau poligon terikat koordinat, dia dikatakan benar kalau hasil perhitungan XA, XBM di XR dan YR-nya itu sama dengan koordinat BM existing-nya. Misalnya di sana 2000,2000 ya harusnya di sana 2000,2000. Kalau nilainya nggak sama berarti terdapat kesalahan pada perhitungan atau pengolahan data ukuran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi poligon terbuka terikat sempurna. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Masih ada waktu kurang lebih 1 menit, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya anggap bahwa penjelasan saya bisa diterima ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar lagi, insya Allah materi pembelajaran hari ini saya akan publish di YouTube ya. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Di sini berarti ada 25 mahasiswa. Minta tolong Claudine untuk ngelis siapa saja mahasiswa yang nggak hadir hari ini ya. Karena saya absen sekarang, waktunya nggak cukup. Jadi nanti mohon dijapri untuk saya gunakan sebagai dasar untuk absensi perkuliahan hari ini. 2 minggu sekalian ya. Jadi minggu 8 dan ke-9 itu saya rapel di hari ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas atensi dan presensi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.